Mana nih suaranya? Shalom? Shalom. Ya, ketemu lagi sama kita di sini. Ada Kak Esther, ada Kak Anjar yang akan menemani adik-adik di rumah buat sekolah minggu hari ini. Yuk, sekarang Kak Esther mau ngajak adik-adik di rumah buat bangkit berdiri. Kita mau puji satu pujian, yaitu satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Yuk kita berdiri, yuk bangkit berdiri. Yang punya kakak, yang punya adik di rumah bisa kita gandeng. Digandeng adiknya, digandeng kakaknya. Kita mau bareng-bareng puji nama Tuhan. Yuk Kak Anjar. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Sekarang Kak Esther mau minta angkanya kita ganti. Jadi jumlahnya sekarang ada 7 anak yang mau pergi sekolah minggu. Kita mau hitung dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yuk. 7 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Sekarang 5. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa jiwa pergi. 9 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 6 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Sekarang yang terakhir ya, yang terakhir 20 anak. 20 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 20, 19, 18, 17, 18, 15, 16, 19, 19, 11, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan pergi sekolah minggu. Ya. Teman-teman sekarang boleh duduk. Boleh duduk, kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Lipat tangannya. Tutup mata. Yuk kita mau berdoa. Halo teman-teman, sebelum mulai sekolah minggu hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang ada di surga, sebentar lagi kita akan menjalankan sekolah minggu. Kiranya Engkau akan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dadah. Adik-adik, kita mau bangkit berdiri. Kita mau pujikan satu pujian, yaitu dengar Dia panggil nama saya. Yuk, udah bangkit berdiri semuanya? Yuk kita berdiri yuk. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Satu kali lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah.
Oh giranglah ku jawabnya ya ya, ku jawabnya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Ya adik-adik, kita sekarang mau dengerin firman ya. Adik-adik duduk yang manis, terus siapin juga Alkitabnya, jangan lupa ya. Kita mau dengerin firman yang akan dibawakan oleh Mas Bowo. Nah, firman kali ini temanya adalah Tuhan menyertai jalanmu. Sekarang kita panggil Mas Bowo bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mas Bowo! Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu lagi dengan Mas Bowo. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang diambil dari Keluaran 14 ayat 19 sampai 31 mengenai Tuhan menyertai jalanmu. Terlebih dulu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas kasih sertamu dalam kehidupan kami. Bapa berkati kami dalam setiap kehidupan kami ya Bapa, agar kami mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam kasih Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum Mas Bowo cerita, mari kita lihat dulu suatu video yang diambil dari kitab Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Mari. Setelah putra sulung Firaun mati akibat tulah ke-10, akhirnya ia mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Mereka sudah di dekat Laut Merah ketika Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka. Ketika bangsa Israel melihat kereta-kereta perang Firaun, mereka amat ketakutan. Tetapi Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya ke arah Laut Merah. Tuhan mengirim angin kencang dan laut terbelah. Tampaklah ada jalan yang kering dan bangsa Israel pun berjalan melintasi Laut Merah. Di kiri kanan mereka ada tembok air. Akhirnya mereka tiba dengan selamat di seberang. Firaun dan tentaranya mengikuti orang Israel masuk ke laut. Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangannya. Maka air laut pun bergulung-gulung kembali sehingga Firaun dan seluruh tentaranya tenggelam. Ya, adik-adik, tadi lihat videonya enggak? Adik-adik masih ingat enggak tokoh tadi? Siapa namanya? Ayo. Ya, benar. Namanya Musa. Tahu enggak artinya Musa? Halo, siapa yang tahu? Ya, Musa itu artinya ditarik dari air. Ya, adik-adik, betapa hebatnya Tuhan yang mengaruniai Musa dengan berbagai macam kemampuan. Adik-adik bisa lihat tadi betapa kuatnya orang Mesir ya adik-adik, dengan bala tentara. Firaun dengan kekuatannya mengejar-ngejar Musa dan orang Israel. Wah, apa yang terjadi adik-adik? Ya, itu semua karena belas kasihan Tuhan terhadap bangsa Israel. Adik-adik bisa lihat tadi ketika orang Israel sudah terhalang oleh sebuah laut, ya Laut Merah di situ. Adik-adik, apa yang dilakukan? Musa berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ya, bangsa Israel bisa melewati Laut Merah, Laut Teberau. Wah, bayangkan adik-adik, bila hal itu terjadi dalam kehidupan kita, pernah nggak adik-adik merasa takut? Ayo, ada nggak yang pernah merasa takut? Takut gelap, ya. Takut sama apa ya, nggak bisa ngerjakan, takut nilainya jelek. Ya, tentunya apa adik? Kita harus berdoa dan berusaha. Ya, kalau nggak berusaha, tidak berdoa, ya mungkin hasilnya bisa terjadi, tapi tentu hasilnya tidak yang baik. Ya, ini karena belas kasihan Tuhan ya. Musa berdoa pada Tuhan, dia diberikan yang terbaik. Ya, selamat, semua bangsa Israel selamat dari kejaran tentara Firaun. Dan apa yang terjadi dengan Firaun dan tentaranya? Ya, mereka semuanya mati ya. Matinya ngeri ya jadi ya.
mati hidup-hidup, dikubur hidup-hidup di dalam laut adik-adik. Karena apa? Kekerasan hati mereka, kekerasan Firaun sebagai seorang pemimpin dia. Dia sangat marah dengan bangsa Israel. Tahu, wah, kalau aku ditinggal bangsa Israel, aku nggak bisa memperlakukan sewenang-wenang terhadap bangsa Israel. Nggak ada yang bisa membantu aku. Wah, adik-adik, ada yang punya asisten rumah tangga di rumah? Ya, tentunya dari sekian adik-adik, ada yang punya ya. Nah, bagaimana perlakuan adik-adik terhadap asisten rumah tangga adik-adik? Ya, menyayangi atau malah adik-adik suka marah-marah? Ya, ini kita bisa bayangin bagaimana Firaun pada waktu itu ya menganggap bangsa Israel sebagai budak, ya bisa disuruh kemana-mana. Tolong dibersihkan, tolong dicuci, tolong dibuatkan minuman dan sebagainya. Tentunya apa adik? Kalau kita menyuruh siapapun, itu orang tua kita, itu asisten rumah tangga kita, harus dengan sikap yang lembut, minta tolong ya. Bukan seperti Firaun itu ya, diceritakan bagaimana dia sewenang-wenang terhadap bangsa Israel, ya dipukul, dibunuh dan pada akhirnya apa adik? Ketika Musa diperintahkan Tuhan Allah untuk membawa pergi bangsa Israel ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan ya, adik-adik, yang disebutkan bahwa tanah Kanaan adalah negeri yang subur ya, banyak susu dan madunya. Kalau orang Jawa bilang itu gemah ripah loh jinawi, ditanami apapun bisa hidup adik-adik. Nah, betapa senangnya waktu itu ya, ketika Musa harus membawa bangsa Israel, ya dia harus menguatkan hatinya. Bagaimana ya mengajak bangsa yang seperlunya itu ya, dan akhirnya benar yang terjadi adik-adik. Tuhan memberikan kelepasan kepada bangsa Israel. Ya, kita tahu melalui video tadi ya, bangsa Israel diselamatkan dari tangan Firaun. Bagaimana karya penyelamatan Tuhan? Ya, pada waktu itu ketika anak sulung bangsa Mesir mati ya, dibunuh oleh malaikat Tuhan, dan akhirnya apa? Firaun mengizinkan. Tapi karena kekerasan hati Firaun, dia tidak rela kalau bangsa Israel menjadi bangsa yang bebas. Dia mengejar, ya, dikejar dengan bala tentara. Ada disebutkan sekitar 600 lebih kereta kudanya. Bayangin adik-adik, kalau kita dikejar 1-2 orang aja kita takut ya. Ada di depan, ini ada 1-2 orang yang mau mengganggu kita. Ini bangsa Israel dikejar oleh sekitar 600 kereta kuda. Itu kalau bayangin di jalan tentunya apa? Banyak debu ya. Karena perjalanan kereta tadi. Tetapi apa? Tuhan menyertai. Ya, adik-adik harus ingat, kita juga dalam kehidupan kita ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jangan takut di sini ya. Jangan takut ketika kita tadi sebutkan tadi ada yang gelap, ada yang takut kalau nilai ujiannya jelek. Dalam kehidupan kita ya, kita selalu dalam penyertaan Tuhan. Apalagi adik-adik yang sekarang ini yang lagi ngetren. Mas bilang ngetren, karena apa? Tak bilang ngetren karena semua orang di dunia ini mengalami tentang namanya COVID-19. Adik-adik, bagaimana virus tadi selalu menghantui kehidupan kita. Tapi adik-adik, ada sesuatu yang melegakan hati kita. Ya, tentang protokol kesehatan. Bagaimana kita menghindari itu? Ya, pakai masker, ya, jaga jarak, selalu jaga kesehatan, cuci tangan, makan makanan yang sehat, terus olahraga mungkin, terus istirahat yang cukup. Dan itu semua kalau kita lakukan, ya kita sehat. Tetapi ada yang lebih penting dari itu semua. Kita perlu pertolongan Tuhan, ya. Dalam kehidupan kita harus mengandalkan Tuhan, ya. Mas Bowo mau menutup cerita hari ini. Ketika adik-adik nanti di rumah bisa buka lagi dari kitab Keluaran 14 ayat yang ke-31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ya, itu yang harus dicamkan dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai Musa, Tuhan menyertai jalan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan juga menyertai kita dalam kehidupan kita. Ingat adik-adik, para orang tua membantu kita, para guru membantu kita, ibu pendeta, bapak pendeta, siapapun yang memimpin kita, presiden, para gubernur, para bupati, atau siapapun yang berdekatan dengan kita, itu mereka yang membantu kita dalam kehidupan kita. Orang tua kita yang paling dekat dengan kita, keluarga kita, tempat kita berlindung. Dan kita
tempat pada Tuhan memohon. Kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti yang disebutkan dalam ayat terakhir tadi dari Keluaran 14 ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ya, kita harus percaya pada Tuhan sehingga Tuhan menyertai jalan kita semua. Oke? Saya tutup dengan amin ya adik. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Bapak atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terkhusus dalam cerita hari ini, bagaimana bangsa Israel Tuhan sertai melalui Musa hamba-Mu untuk memimpin bangsa besar tersebut dari Firaun ya Bapak. Tuhan kiranya menyertai kehidupan kami semua, para adik-adik di sekolah minggu di Desa Mino Baru, maupun di tempat lain, maupun dalam kehidupan kami semua ya Bapak. Hanya di dalam tangan-Mu saja itu Bapa. Dalam penyertaan-Mu kami dapat hidup dan selamat. Dalam kasih Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, bagus banget kan firman yang dibawain sama Mas Bowo. Adik-adik, paham kan apa yang dibilangin sama Mas Bowo? Jangan lupa buat lakuin dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke? Nah, kita sekarang mau puji satu pujian lagi, yaitu Sungguh Ku Bangga Bapa. Dari kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Halo teman-teman, hari ini kita sudah selesai sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu sudah selesai sekolah minggu. Terima kasih atas memberkati kami. Amin. Dadah. Adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu lagi, yaitu Allah Itu Baik. Yuk kita pujikan, masih pada semangat kan? Kita memujikan satu lagu lagi, yaitu Allah Itu Baik. Ayo Mas Anjar. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
sekali lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Ya, sekolah minggu kita sudah selesai sampai di sini. Jangan lupa minggu depan masih ada sekolah minggu lagi bareng kakak-kakak yang lain. Oke? Terima kasih ya teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Dadah.